Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika 1 untuk teknologi hasil pertanian ya. Ini kita akan untuk kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan angka penting. Apa itu pengukuran dan angka penting akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu sebenarnya kan dasarnya adalah mengukur, itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Kemudian satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kemarin kita sudah bahas tentang satuan, apa itu satuan, sudah kita jelaskan. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur disebut alat ukur, sedangkan masing-masing alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda ya. Misalkan kita menggunakan penggaris dan menggunakan jangka sorong itu berbeda juga gitu. Oke, hasil pengukuran itu dinyatakan dengan nilai pasti, jadi angkanya ada plus minus nilai taksiran. Nah, ini artinya ketelitian saja gitu. Kita ini bisa disepakati. Kemudian besar ketidakpastian bisa ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur gitu. Dan ketidakpastian tersebut dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan juga lingkungan dan lain sebagainya, termasuk error, human error ya. Ini contohnya beberapa alat ukur, ada 3 di sini. Ada jangka sorong, biasa digunakan untuk mengukur suatu benda yang ini lingkaran biasanya, dan lain sebagainya. Kemudian penggaris kita sudah tahu. Kemudian ada micrometer screw, biasanya sama dengan jangka sorong, akan tapi bisa ketelitiannya lebih 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 baik karena di sini ada dia tuh lebih kecil anunya apa namanya satuannya gitu, angkanya gitu. Biasa dia dalam bentuk mili, sedangkan jangka sorong itu ada sentimeternya. Di sini ada alat ukur massa, di sini ada beberapa neraca elektronik, kayak ini biasa kita gunakan di lab. Kemudian neraca dua lengan, ini yang zaman dulu banget. Neraca Ohaus masih beberapa juga digunakan di laboratorium, tapi sudah jarang sekarang. Sedangkan ini neraca pegas, itu biasa digunakan oleh ini ya untuk menimbang barang gitu. Tukang kardus biasanya gitu. Ini ada alat ukur waktu, ini ada jam matahari, ini zaman dulu banget. Kemudian ada jam dinding. Ya, semua tahu. Sedang stopwatch ini juga sama ya untuk mengukur waktu semua. Di sini ini ada alat ukur listrik, ada ampere meter ini untuk mengukur kuat arus, kemudian voltmeter untuk mengukur tegangan ya. Sedangkan ohmmeter ini untuk mengukur hambatan listrik gitu. Dalam setiap pengukuran biasa ada kesalahan kalibrasi di sini. Seperti ini, perhatikan yang 3 ini, kenapa? Nah, itu belum ada yang diukur tapi kok angkanya tidak nol ya, maksudnya sudah ada angkanya. Ini harus dikalibrasi. Biasanya yang melakukan kalibrasi itu biasanya ada lembaga kalibrasinya sendiri gitu. Itu juga ada kesalahan peralak atau kesalahan pengamatan oleh manusia atau human error sendiri. Contohnya adalah kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Contohnya seperti ini, misalkan kita akan melihat angka 12. Nah, harusnya itu di bagian tengah lurus dengan 12. Sedangkan kalau misalkan di atas ini dia akan terbaca kurang dari 12, lebih dari 12. Sedangkan kita miring di lebih bawah, dia akan terlihat kurang dari 12 gitu. Nah, ini juga salah satu dari kesalahan penggunaan ya, atau human error tadi. Contohnya seperti ini, dia tidak Bapak ini tidak menghitung dari 0, angka 0 dari penggarisnya, malah dia menghitung dari angka bukan 0 gitu. Jadi kalau misalnya pengguna penggaris itu harus dari 0 gitu. Itu kita beralih ke angka penting. Apa itu angka penting? Itu angka hasil pengukuran disebut angka penting. Jadi angka hasil pengukuran itu apapun itu merupakan angka penting. Dan angka penting itu terdiri atas 2, yaitu angka pasti dan 1 angka taksiran tidak pasti. Jadi ini yang kita setujui ya. Angka taksiran ini biasa disetujui oleh asosiasi gitu. Ada beberapa aturan untuk angka penting. Eh, saya bacakan. Pertama, angka penting itu terdiri dari semua angka bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda atau diberi garis bawah. Kemudian semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda. Yang terakhir itu ada semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0. Sedangkan bukan angka penting itu ada semua angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda. Kemudian satu lagi adalah semua angka 0 yang terletak di kiri bukan 0, baik sebelum maupun sesudah koma tanpa desimal. Karena membingungkan, nanti kita lihat saja contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini dia contohnya. Pertama, tadi ya, yang pertama aturan angka penting itu setiap angka bukan 0 adalah penting.
Misalnya angka 25 mengandung dua angka penting. Nah, jadi 25 ini adalah angka penting, kemudian angka 1278 mengandung 4 angka penting. Sedangkan angka 1,33 mengandung 3 angka penting. Jadi jadi setiap angka bukan 0 itu adalah angka penting. Semuanya angka penting. Kemudian selanjutnya setiap angka 0 yang diapit dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya misalkan angka 101 itu mengandung tiga angka penting. Kalau misalkan kita ambil satu dan satu berarti dua angka penting, itu berarti dia hanya bernilai 11. Tapi kan ini adalah 101 atau 101. Kemudian di sini ada angka 2,0005 mengandung 5 angka penting karena dia 0 yang 3 itu diapit oleh 2 dan 5 gitu. Selanjutnya, setiap angka 0 yang hanya mempengaruhi tempat desimal bukan angka penting. Misalnya angka 0,0625 hanya mengandung 3 angka penting. Jadi 0,00 dan 0 itu tidak dihitung karena dia di sebelah kiri. Kemudian ada juga angka 0,007 mengandung satu angka penting. Jadi 0,000 dan 30 itu tidak dihitung ya karena di sebelah kiri. Selanjutnya ada setiap angka 0 pada daerah terakhir angka-angka di belakang koma adalah angka penting. Contohnya misalkan angka 0,004800 itu mengandung 4 angka penting sebab 0 yang 2 itu berada di sebelah kanan 48, sedangkan 0 yang di 3 di sebelah kiri 48 tidak dihitung. Selanjutnya ada angka 0,07060 mengandung 4 angka penting. Kenapa? Karena 0,0 yang di kiri itu tidak angka penting, sedangkan 0 yang diapit oleh tadi ya, 0 yang di antara 7 dan 6 itu diapit oleh 7 dan 6, sedangkan 0 di belakang 6 itu berada di sebelah kanan. Selanjutnya, setiap angka sebelum order pada notasi ilmiah, format saintifik ya, adalah angka penting. Misalnya angka 6,250 kali 10 pangkat 5 mengandung 4 angka penting, jadi 10 pangkat 5 itu tidak dihitung. Setelah tadi ya angka penting, kita menuju ke pembulatan angka. Jadi sebelum bahas mengenai angka penting hasil operasi matematika pada bilangan-bilangan ya, nanti terlebih dahulu kita harus membahas tentang aturan pembulatan, di mana aturan pembulatan angka itu terdiri dari sebagai berikut. Kita bisa lihat angka kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah ya, pasti ke bawah. Contohnya 10,72, 2 itu dibulatkan menjadi ke bawah ya, jadi 10,7. Sedangkan angka yang lebih dari 5 itu pasti ke atas. Misalkan 38,26, 6 ini mesti ke atas gitu, jadi 3 di belakang. Nah, ini yang paling penting. Misalkan bagaimana kalau 5 gitu. Nah, kalau 5 itu ada aturannya di sini. Misalkan dia 5 terus di bagian kirinya sebelum 5 itu genap, berarti dia dibulatkan ke bawah. Contohnya di sini 89,25 itu dibulatkan menjadi 89,2 gitu. Jadi ke bawah. Tapi kalau di sebelah kirinya atau sebelumnya adalah angka ganjil gitu, maka dia dibulatkan ke atas gitu. Contohnya 36,75 maka dia akan menghasilkan 36,8. Nah, itu bedanya tadi ya. Kita akan lihat aturan angka penting ya pada angka hasil perkalian. Jadi misalkan kita punya perkalian gitu, ada dua angka yang dikalikan ya 1,20, contohnya di sini ya 1,20 dikali 3,9 kan di sini ada. Nah, hasil perkaliannya nanti kita harus mengikuti pembulatannya itu harus mengikuti angka penting yang paling rendah gitu. Jadi 3,9 ini di sini angka penting paling rendah. Kalau 1,20 ini kan tiga angka penting, kemudian 3,9 itu ada dua angka penting. Jadi nanti pembulatannya ada dua. Contohnya di sini hasilnya adalah 4,68, nanti dibulatkan menjadi 4,7 ke atas ya. Jadi hasilnya nanti harus dua angka penting. Jadi dia mengikuti angka penting yang paling rendah gitu, 3,9 ini. Contoh kedua ini, di sini kan ada yang paling rendah juga sama ya, ada dua angka penting 6,4 ini. Tapi nanti kalau kita hitung ini dia hasilnya adalah 8. Nah, kan satu angka penting. Jadi dia harus mengikuti dua angka penting 6,4 ini. Jadi kita harus tambahkan 0 di belakangnya 6,0 begitu. Kita akan berpindah ke angka penting pada angka hasil penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, di sini pertama kita coba penjumlahan. Jadi hasil penjumlahan atau pengurangan antara bilangan-bilangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi kalau misalkan kita ada dua ini, apa? Ada du, ada dua angka 17,356 dan ditambah dengan 9,12. Jadi
Di bagian kiri ini yang 17,356 itu angka taksirannya 6, kemudian yang sebelah kanan itu angka taksirannya 2 ya, karena harus satu. Nanti hasil penjumlahannya juga harus memiliki hanya satu angka taksiran gitu. Contohnya seperti ini, hasilnya adalah 22,476, 7 dan 6 itu adalah angka taksiran, sehingga yang harus dijadikan satu dibulatkan menjadi 22,48. Untuk contoh pengurangan di sini ada 105,514 dikurangi 72,3. Berarti angka taksiran itu ada 4 dan 3 ya. Sebelah kiri itu 4 dan sebelah kanan itu 3. Nah, ketika di sini kan ada satu angka taksiran. Ada satu angka taksiran nanti hasilnya juga satu. Ketika dikurangkan menghasilkan 33,214. Nah, 2 dan 4 ini adalah taksiran. Kenapa tidak satu? Karena ketika dikurangi 3 itu taksiran dan itu di bagian pengurangnya adalah 5 itu. 5 dikurangi 3 jadi 2. Nah, itu berarti yang taksirannya 2 sedangkan 1 itu tidak. Nah, untuk pengurang tadi dan penjumlahan sama harus ada satu angka taksiran sehingga 4 itu dibulatkan ke bawah karena dia kurang dari 5 gitu. Ini contoh yang lain juga gitu, sama kayak tadi, ya silakan dilihat. Ini penjumlahan dan ini adalah pengurangan ya, sama tadi. Silakan dianalisis sendiri. Ini adalah perkalian dan pembagian sama tadi persis caranya seperti ini. Kemudian yang ini pembagian ya sama persis caranya. Cuma di sini ada pembagian itu tuh hasilnya adalah jadi karena di sini itu dia gunakan scientific kan ya, scientific angka scientific. Jadi 10,2 itu 10 pangkat 2 itu tidak ada dihilangkan. Jadi satu angka penting di bagian depan saja gitu. Kalau misalkan kita rubah menjadi scientific angka scientific itu seperti itu. Nanti silahkan ditanyakan kalau misalkan kurang jelas. Nah, ini juga beberapa contoh yang lain, cara perkalian, perkalian. Kemudian di sini ada perkalian juga saintifik. Kemudian ada akar dan lain sebagainya. Pada pemangkatan atau penarikan akar itu banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan selanjutnya dibulatkan. Contohnya di sini ada 25,2. Itu hasilnya adalah 625. 62 itu jadi kalau kita misalkan mau jadikan dia saintifik itu berarti 6,2 gitu. Kita ambilnya 6,2 kali 10 maka 2. Berarti angka pentingnya di situ ada 6,2 ada 2 ya. Kemudian ada 1 2 3 pangkat 2 itu jadinya 15 129. Kemudian kita akan ambil di 15,1 1,51 ya seperti itu. Nah, seperti inilah caranya gitu. Silahkan diperhatikan. Sekarang ini adalah kuisnya. Silahkan dikerjakan, nanti kita akan diskusikan lagi tuh di kolom komentar. Pertanyaan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.